semakin hari sepertinya tidak ada tanda, jadi lemas. Jadi Ya, lemas, sering ya, ya. pilek gitu. Jadi kayak dengan situasi yang semakin nggak bisa kita kontrol ini, Mbak, gimana ya cara kita mengatasi pikiran kita sendiri? Karena ternyata kan pikiran kita itu sangat-sangat ngaruh ke bagaimana tubuh kita berfungsi. Tubuh kita berfungsi sangat ngaruh ke bagaimana kita bekerja. Nah, itu gimana ya, Mbak, kira-kira? Em, Kalau saya ngeliatnya gini ya, kita selalu berpikir bahwa itu situasi yang tidak bisa kontrol, tidak bisa kita kontrol. Padahal actually itu bisa kita kontrol. Cuman karena em, karena itu munculnya secara otomatis, kesannya kita tidak bisa mengontrol itu. Contohnya misalnya gini Mbak, tadi kan Mbak bilang, iya kan kita nggak bisa ngontrol tiba-tiba ada informasi masuk, ada notifikasi gitu. Sebetulnya actually kita bisa lakukan sesuatu loh di situ. Kalau memang kita tidak mau, kita bisa untuk nggak membuka itu, Iya gitu. sih. Tetapi ada dorongan juga dari diri kita yang sebetulnya penasaran, Iya. sebetulnya kepengen tahu. Kenapa kita sebetulnya kepengen tahu? Karena kita pengen mengantisipasi, kita pengen mencegah gitu. Makanya mau nggak mau kita jadi ngeliatin terus. Meskipun kita tahu nih kalau saya ngeliatin terus saya bakalan cemas nih. Tapi itu tadi ada dorongan penasarannya, ada dorongan keponya. Jadi kita buka-buka terus begitu ngeliat berita. Jadi kita nyari-nyari berita terus tentang COVID. Padahal kita tahu itu nggak baik buat kita gitu. Sama aja pada saat kita lagi cemas. eh, Pada saat kita lagi cemas, kesannya tubuh kita membuat kita tidak bisa berfungsi gitu. Kesannya tubuh kita itu membuat kita apa ya, jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebetulnya masih bisa ngapa-ngapain. Itu sebabnya makanya kalau kita lagi dalam kecemasan yang tinggi, nomor satu yang harus kita lakukan, kita buat tubuh kita untuk kembali stabil dulu. Kan Membuat tadi tubuh saya share sama Mbak, kondisi tubuh kita kan tegang nih gitu. Makanya nomor satu itu harus kita buat menjadi tidak tegang dulu. Caranya seperti apa? Cara yang paling simpel ya dengan breathing sebetulnya, dengan bernafas. Eh, Kenapa bernafas itu cara yang paling simpel? Karena dengan bernafas, mau nggak mau pikiran kita difokusin pada nafas. Jadi yang tadinya pikiran kita mikirin kemana-mana nih, mikirin tentang COVID-nya, mikirin tentang hal-hal yang buruk, mikirin tentang hal-hal yang negatif, kita rubah menjadi fokusin ke nafas gitu. Jadi begitu pikiran kita netral, maka mau tidak mau ketegangan di tubuh kita akan menurun karena kita hanya fokus di nafasnya. Dan begitu ketegangan kita sudah menurun, di situ baru kita bisa merubah pikiran kita menjadi lebih baik. Jadi kalau Mbak lagi tegang-tegang banget nih Mbak, misalnya nih, saya jangan-jangan saya akan kena COVID. Nggak mungkin, nggak akan kena COVID. Kita coba berpikir positif, biasanya akan mental gitu. Karena 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 terlalu ekstrim bedanya gitu. Dari sesuatu yang buruk kita rubah menjadi sesuatu yang baik, terlalu ekstrim. Makanya harus dirubah menjadi sesuatu yang netral dulu gitu. Misalnya dengan cara berpikir yang fokus ke masa sekarang. Contohnya misalnya, oh ya, tapi saat ini saya di rumah masih baik-baik aja. Keluarga saya juga masih baik-baik saja. Saya masih bisa menikmati hari-hari saya dengan keluarga saya. Saya masih bisa menjaga tubuh saya dan diri saya dengan menjaga kebersihan gitu. Jadi kita fokusin ke masa sekarang sehingga kita nggak membiarkan pikiran itu jalan-jalan ke sana kemari. Gitu sih, Mbak. Iya juga ya, Mbak ya. Tapi sebetulnya itu susah banget untuk dilakukan ya, Mbak. Cuman ternyata tadi waktu Mbak bilang kayak step pertama adalah atur nafas, kayak simpel banget. Tapi tadi setelah aku lakuin juga ternyata iya ya, nafas itu tuh sangat-sangat mengambil banyak fokus dari kita ketika kita memfokuskan sama pernafasan aja. Betul, betul. Karena gini Mbak, Hmm. eh, nafas itu kan sebetulnya tiap hari kita lakuin, tapi kan kita nggak pernah sadar, kita nggak pernah ngerasain itu, gitu. Karena itu semua pesannya kayak otomatis dalam bawah sadar kita. Nah sekarang mau nggak mau, coba kita fokusin dulu, kita bener-bener rasain kalau kita tuh nafas seperti apa, sehingga fokus pikiran kita mau nggak mau beralih ke situ. Dan dengan begitu ketegangannya bisa kurang. Tapi Mbak, yang perlu diperhatikan adalah kadang-kadang orang itu coba untuk nafas, enggak saya belum tenang gitu. Ya karena it takes time gitu. It takes time kayak kita Mbak kalau cemas itu tuh juga nggak tiba-tiba kita langsung cemas. Itu sebetulnya ada perjalanannya Hmm. gitu. Dari mulai tegang nih, tambah tegang, makin tegang, akhirnya makin cemas gitu. Itu sebetulnya ada perjalanannya. Nah, untuk membuat kondisi kita menuju menuju yang lebih stabil pun ada perjalanannya.
Jadi bukan berarti dari tegang tiba-tiba kita nafas 1 2 kali terus berharapnya langsung rileks, ya enggak juga gitu. Ada prosesnya, karena proses itu yang perlu kita laluin gitu. Harus sedikit bersabar, fokus dulu di nafasnya sebentar sampai lama-lama gejalanya turun-turun, ketegangan tubuhnya turun, dan di situ baru tandanya kita sudah bisa lebih rileks gitu. Oh, baik. Ternyata emang nggak boleh asal juga ya kalau misalnya kita. Aku soalnya sering sih Mbak, dulu kalau misalnya mau interview nih atau mau apa gitu kan, terus biasanya aku nyebutnya mungkin kayak tangannya dingin gitu ya, tapi nggak tahu kenapa gitu. Nah aku tuh kayak inget orang-orang selalu bilang nafas nafas, terus aku kayak cobain sekali 2 kali nggak membaik, terus aku kayak ah udahlah gitu, malah tambah Iya, panik. iya, iya. Karena mungkin tubuh kita sudah terlalu tegang, sehingga kita nggak kayak nafas itu kan membutuhkan ketenangan. Mm-mm. Karena tubuh kita terlalu tegang, jadi kita kayak, oh udahlah ini nggak akan berubah. Udah Mm-mm. keburu panik duluan. Kalau Mm-mm. misalnya nggak mau bernafas, bisa juga sih dengan cara-cara yang lain. Misalnya nih ya, dengan noticing hal-hal yang dilihat di sekitar kita. Misalnya, oh di depan saya lagi ada anak main nih. Ah fokus dia, mereka tuh lagi mainin apa sih? Lagi megang barang apa sih? Kok mereka kayaknya seneng banget ya? Jadi fokusin ke hal-hal yang netral di sekitar kita gitu. Oke. Bahkan sesimpel misalnya ada lukisan apa depan mata, perhatiin aja lukisan itu, perhatiin dengan detail warnanya, bentuknya, teksturnya gitu. Intinya adalah merubah fokus dulu dari pikiran Mm-mm. negatif ke sesuatu yang lebih netral gitu. Fokus, mengubah fokus, baik. Oke. Ini Mbak ada pertanyaan yang sebetulnya senada nih dari DTNDY. Pengaruh juga nggak Mbak dengan membuat haid terlambat? Karena kemarin mengalami keterlambatan haid yang diiringi susah tidur atau kepala bising, suhu tubuh naik, perut gak enak, berkeringat terus-menerus, dan seterusnya. Nah ini Mbak, temen aku juga ada yang lumayan parah menurut aku, karena dia tuh sampai telat dapat 2 bulan. Tapi dia selalu bilang kalau gue tuh nggak ngerasa kenapa-kenapa, gue tuh ngerasa baik-baik aja gitu. Jadi sehari-hari mungkin dia nggak ngerasain yang namanya panik, dia nggak ngerasain cemas, tapi tiba-tiba dia telat dapat aja 2 bulan. Sebelumnya nggak pernah gitu. Itu kenapa ya Mbak ya? Apakah ada pengaruhnya dengan kecemasan dan semua peristiwa ini? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi yang terjadi adalah gini, pada saat kita cemas atau kita stres atau mental kita terganggu lah, metabolisme di tubuh tuh juga jadi kacau balau gitu. Kacau balaunya itu menyebabkan kemana ya macam-macam, bisa jadi ada yang jadi apa mengganggu haidnya, bisa Hmm. jadi ada yang jadinya penyakit-penyakit yang kita punya, tadi kita udah ada penyakit tertentu nih yang tadinya punya resiko penyakit tertentu, akhirnya jadi apa ya, jadi keluar penyakitnya gitu loh. Jadi sakit terus badannya gitu, itu sangat berpengaruh gitu. Tetapi apakah kalau ini secara haid spesifik karena cemas, bisa iya bisa tidak, tergantung dari kondisi kondisi fisiknya ya gitu. Tetapi intinya kalau misalnya mengalami stres dan cemas terus menerus, udah pasti akan mempengaruhi fisik. Nah itu yang perlu dicek gitu. Hmm. Ini maksudnya Hmm. susah tidur, kepala bising nih berarti mikir melulu mungkin ya maksudnya ya. Mikir Kepalanya tuh dulu. kayak mikir, terus kayak denger, bisa jadi kayak denger suara-suara kayak ngomong terus mikir terus nggak berhenti-berhenti. Ini yang disebut dengan overthinking sih. Dan Overthinking. overthinking ini memang salah satu ciri kecemasan Hmm. gitu. Tapi kan memang gini sih Mbak, kalau kita lihat situasi sekarang ini kan, ini situasi yang penuh dengan ketidakpastian ya. Maksudnya pada dasarnya semua orang itu selalu punya keinginan untuk bisa mengantisipasi hal yang terburuk. Dan Hmm. juga semua orang itu pasti punya keinginan untuk bisa apa ya, mengendalikan sesuatu gitu. Hmm. Sedangkan ini situasi yang kesannya di luar kendali kita. Ya memang iya, karena karena ini terkait dengan virus yang nggak terlihat, yang nggak tahu kapan selesainya. Kita pun juga nggak bisa ngatur semua orang untuk diam aja di rumah, karena nggak bisa juga gitu. Dan semakin kita nggak bisa mengatur, semakin kita nggak bisa mengendalikan, itu bikin kita cemas. Karena kita jadi nggak tahu ini ujungnya sampai mana, usaha saya sudah tepat atau belum, apakah yang saya lakukan sudah cukup atau belum, masa depan saya seperti apa, ini semua nggak bisa kita pegang gitu. Hmm. Jadi memang kalau menurut saya um, ada kalanya di mana kita harus fokus pada usaha baik yang sudah kita lakukan. Hmm. Mau itu sekedar usaha simpel deh, usaha simpel artinya diam di rumah aja, atau rajin cuci tangan, atau misalnya minum vitamin, itu kan sebenarnya usaha simpel. Hmm. Tetapi kalau kita bisa bisa
menyadari bahwa kita sudah melakukan hal-hal baik, itu akan membuat kita jadi lebih baik. Meskipun kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Jadi, ada hal-hal yang memang perlu kita lepasin, tetapi ada hal-hal yang kalau memang bisa kita usahakan supaya itu bisa mengurangi kecemasan kita, gitu. Usaha-usaha simple untuk itu tuh kayak mengarahkan fokus kepada diri kita sendiri juga kan ya Mbak ya? Apakah berarti Iya. kalau misalnya kita berbuat satu hal yang baik itu juga memberikan kayak gimana ya respon positif ke otak kita kalau misalnya oh enggak kok ini baik-baik aja gitu atau gimana Mbak? Ya, kalau kita melakukan usaha yang baik, at least we know we already do something, Oh ya, gitu. Artinya kita tahu kita sudah mengeluarkan mengeluarkan usaha, mengeluarkan apa namanya niat melakukan sesuatu yang baik untuk mencegah sesuatu yang buruk, gitu. ya, Tetapi kalaupun yang buruk itu masih terjadi, ya berarti itu di luar kendali kita. ya, Karena yang bisa kita kendalikan sudah kita kendalikan, gitu ya. kan? Iya benar Eh, benar ya, oke aku paham. Hmm. Iya, jadi makanya menurut saya inget-inget aja. Oke, kalau saya sekarang takut kena virus, tadi saya sudah ngelakuin apa ya? Oh iya ya, saya sudah minum vitamin. Berarti mudah-mudahan eh, segalanya berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan saya tidak tertular. Jadi fokus pada usaha baik, kemudian ya berdoa aja dan berharap bahwa segala sesuatu akan berakhir dengan baik. Gitu. Itu kan salah satu cara untuk berpikir positif sebetulnya. Iya, iya benar juga. Oh iya Mbak, tadi mengenai overthinking. Jadi kan tadi Ya, seperti nggak tahu sih, kalau misalnya buat aku cemas, panik itu tuh sangat erat kaitannya sama overthinking. Tapi menurut aku sendiri batasan antara ketika aku berpikir fokus dan overthinking itu tuh sangat-sangat ngeblur. Dan ternyata tuh kayak ketika batasan itu ngeblur, aku nggak tahu ketika aku udah overthinking dan tiba-tiba aja ternyata aku udah panik gitu Mbak. Itu tuh gimana ya? Maksudnya ya. overthinking tuh batasannya apa? Dan kapan kita tahu kalau misalnya kita harus mengendalikan diri, gitu. Kita Oh, harus oke. menetralkan kembali pikiran kita. Ya. Biasanya itu akan masuk kategori overthinking kalau apa yang kita pikirkan udah terlalu jauh ke depan, ya. Udah. Even sampai sesuatu yang impossible pun kita jadi pikirin. Oke. Uh, jadi sesuatu yang bentuknya lebay, terlalu jauh ke depan, sesuatu yang impossible itu ibaratnya kita pikirin semua. Nah itu masuk overthinking. Karena Hmm. berarti apa yang kita pikirkan melebihi dari yang ada saat ini. Gitu. Misalnya nih contohnya ya, saya lagi mikirin tentang kerjaan saya besok misalnya. Hmm. Hmm. Kira-kira yang saya kerjakan udah bagus belum ya? Udah cukup belum ya untuk pekerjaan besok? Hmm. Kalau ini menjadi overthinking, maka kira-kira kalau nanti saya besok nggak bagus nih, orang bakal ngomong apa? Terus nanti masa depan saya jadi bagaimana? Terus nanti kalau tiba-tiba pekerjaan saya nggak bagus, akhirnya saya jadi pecat gimana? Gitu loh. Artinya jadi terlalu jauh, melebihi dari yang sebetulnya sedang terjadi gitu. Nah itu masuk ke overthinking sebetulnya. Nggak cuman itu, jadi frekuensinya juga terlalu banyak. Misalnya nih, kalau kita lagi mikirin pekerjaan, Hmm. sejam harusnya selesai lah kita mikirin itu. Ini bisa semalaman kita pikirin, muter-muter terus, aja kita kulik-kulik, nggak berhenti-berhenti gitu kan. Nah itu masuk ke overthinking. Karena kita Oke. tahu sebetulnya ada dalam hati kita akan bilang, kayaknya ini pikiran saya berlebihan deh, tapi saya nggak bisa berhenti mikirin ini. Kayaknya saya harus, tapi saya kok tetap pengen mikirin gitu. Nah ini tandanya overthinking gitu. Karena kita sendiri sebetulnya bisa menilai bahwa ini kayaknya lebay nih saya mikirin kayak gini nih. Tapi saya nggak Hmm. bisa berhenti, nggak bisa berhenti. Nah itu overthinking. Hmm. Nah, kalau misalnya panic, aku takut salah sebutnya ya. Kalau misalnya panic attack nih, aku takut salah sebutnya atau anxiety attack kan, kita bisa langsung fokus nih sama, oke sekarang pikirin dulu apa, pikirin nafas dulu, pikirin hal terdekat sama kita. Nah, tapi kalau misalnya overthinking ini kan, Mbak, biasanya ini kan bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu. Ini tuh kayak Ya, long term manajemennya gimana ya, Mbak, baiknya? ya. Karena gini ya, ketika kita overthinking, biasanya kita itu lagi menanti suatu jawaban. Kita Hmm. lagi berusaha untuk menemukan suatu jawaban, gitu. Hmm. Tetapi tidak semua jawaban itu sebetulnya bisa terjawab, gitu. Hmm. Kita berharapnya dengan kita mikirin, kita nemu jawaban, terus itu bikin kita puas. Iya sih. Begitu kita udah puas, baru kita akan berhenti, kan gitu kan. Nah, masalahnya adalah tidak semua hal itu bisa kita jawab saat ini juga, Hmm. gitu. Jadi kalau menurut saya, yang mungkin bisalah kita lakukan, kita lebih ke ngobrol ke diri sendiri, bilang ke diri sendiri bahwa oke, saya tahu saya butuh jawaban ini, tapi kalau sekarang saya mau istirahat dulu, boleh ya? Boleh Hmm. ya, kalau jawaban ini mungkin nggak akan saya temuin.
Bisa jadi jawaban ini akan didapetin dari orang lain, misalnya. Atau bisa jadi saya nggak akan dapetin jawaban ini sekarang. Boleh ya untuk saya nggak memaksakan untuk dapetin jawaban sekarang ini, gitu. Jadi izinkan diri kita untuk melepaskan itu. Karena seringkali overthinking itu tidak bisa stop, karena kitanya nggak mau ngizinin untuk stop, gitu. Iya. Kitanya tetap maunya harus dapat ini jawaban, atau harus jelas ini, harus menjadi sesuatu yang pasti gitu. Padahal ya nggak semuanya bisa kita nggak semuanya bisa kita temukan jawabannya, dan itu harus kita izinkan untuk let go. Nggak apa-apa ya, sekarang sudah malam, badan saya sudah capek, saya sudah lelah, otak saya sudah panas. Boleh ya, izinkan saya untuk istirahat dulu. Besok kita pikirkan lagi ya, gitu. Karena seringkali kita itu tidak berpikir lembut ke diri sendiri. Kita cenderung, ayo cepetan temuin jawabannya. Ini jangan-jangan gini, jangan gitu. Gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Maunya tuh kayak kita nge-push diri kita terus-menerus gitu. Padahal ada kalanya kita perlu break gitu, dan tidur malam itu adalah sebetulnya berkah untuk kita bisa istirahat yang memang sudah diberikan oleh Tuhan dan tubuh kita, dan itu harus kita manfaatkan dengan baik gitu. Iya banget sih. Kenapa ya tendensi orang-orang untuk terburu-buru? Maksudnya aku juga gitu. Tendensi aku untuk terburu-buru, memburu-buru diri sendiri itu kayak susah banget untuk di-stop gitu loh, Mbak. Aku bingung. Mungkin itu juga yang Karena bikin karena menurut aku dasarnya adalah rasa takut gitu. Hmm. Ketakutan untuk tidak sesuai, ketakutan untuk gagal, ketakutan untuk nggak selesai, ketakutan untuk melakukan kesalahan gitu. Semua itu dasarnya takut gitu. Jadi ketika semua didasari oleh rasa takut, maka mau nggak mau action kita jadi melakukan apapun hal-hal yang mencegah apa yang kita takutin itu terjadi. Kalau saya takut yang saya lakukan nggak benar, maka saya jadinya harus perfect untuk memastikan itu benar. Kalau saya takut saya berbuat salah, maka saya harus memastikan segala hal yang saya lakukan adalah benar. Kalau saya takut telat, misalnya nih, saya harus melakukan segala sesuatu yang bisa memastikan bahwa saya tidak akan telat, gitu. Dan semua ini kan membutuhkan dipikirin, membutuhkan action apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kan semua mikir melulu. Itu sebabnya kita jadinya akan lelah, gitu. Padahal itu tadi saya bilang, ada hal-hal yang misalnya kita udah bangun pagi pun tiba-tiba di tengah jalan ada gali-galian, mau nggak mau kena macet juga, akhirnya telat juga. Gitu. Jadi ada hal-hal yang tetap aja nggak bisa kita kendalikan, dan itu yang harus kita let go gitu. Berarti emang manusia itu secara tendensius, secara prinsipil emang selalu ingin punya kontrol sama dirinya sendiri juga ya, Mbak ya? Dirinya dan hidupnya. Betul, karena itu insting survive kita. Sama kayak binatang, dia punya insting survive. Kalau ada musuh, antara dia kabur atau dia langsung nyerang. Karena memang ada insting untuk bertahannya. Manusia tuh juga begitu. Kita punya insting bertahan untuk menghindari rasa sakit, menghindari menghindari rasa sakit sih, menghindari emosi negatif itu kan sebenarnya juga rasa yang sakit kan. Kita merasa sedih, takut, marah, cemas, itu kan semua rasa sakit gitu. Nah, karena kita punya insting itu, makanya kita jadi punya tendensi untuk mencoba mengambil alih, mengambil kendali semuanya supaya itu nggak kita rasain gitu. Padahal ada kalanya itu bisa kita rasakan dan it's okay, itu manusiawi gitu. Ada kalanya saya cemas ya nggak apa-apa juga gitu. Karena saya manusiawi, saya boleh takut gitu. Yang penting itu tidak berlebihan. Ada kalanya saya sedih, ya saya boleh nangis. Bukan berarti nangis itu lemah. Cuma kadang-kadang saya nggak boleh sedih, saya nggak mau ngerasain sedih, saya nggak mau ngerasain sakit misalnya. Jadi kita menghindari terus gitu. Nah, keinginan untuk menghindari itulah yang akan menimbulkan cemas gitu. Oke. Ini Mbak ada temen aku yang nanya, tapi dia katanya malu kalau diketik. Jadi dia nanya, Mbak gimana ya kalau misalnya aku punya pasangan, akunya sih nggak apa-apa, cuman pasangan aku tuh cemas banget dan aku nggak tahu gimana cara bikin dia tenang. Jadi kayak interaksi orang kedua gitu Mbak, sebagai orang kedua pengen menenangkan si orang pertama ini, caranya gimana ya? Karena saya nggak punya pengalaman ilmu psikologi sama sekali dan susah katanya mental terus kalau dikasih tahu.
Jadi menenangkan orang yang cemas ya. Ya. Eh, yang pertama, boleh ditanyakan apa yang kamu butuhkan yang kira-kira bisa bikin kamu lebih nyaman. Mm-mm. Bantuan apa yang kamu butuhkan dari saya supaya kira-kira bisa bikin kamu lebih nyaman. Mm-mm. Kalau nanti jawabannya hanya sebatas aku cuma pengen ditemenin aja, itu kita lakuin. Oke. Karena seringkali begitu pasangan kita cemas atau pasangan kita emosinya nggak stabil, kita coba nebak-nebak atau ngelakuin sesuatu yang kita pikir itu bermanfaat buat dia, padahal itu nggak sesuai dengan kebutuhannya. Hmm. Sehingga kita jadi kebingungan sendiri, gini salah, gitu salah, gitu. Jadi kalau memungkinkan, tanyakan, apa sih kira-kira yang kamu butuhkan supaya bikin kamu lebih nyaman. Yang kedua, tidak perlu merubah pikiran negatifnya. Tidak perlu berubah. Tidak perlu mengubah pikiran negatifnya. Misalnya nih, contohnya, kalau pasangan kita lagi bilang bahwa, atau teman kita gitu ya, atau siapapun orang itulah lagi bilang bahwa, kayaknya saya pasti bakal tertular virus. Kemudian kita bilang, enggak lah, kamu nggak bakal tertular. Kira-kira orang itu bakal terbantu nggak? Enggak, gitu. Oh enggak. Kenapa enggak? Karena yang bilang bahwa tidak tertular itu pikirannya saya, Ya. bukan pikirannya dia. Oh, Proses oke. berpikirnya dia tidak seperti itu. Mm-mm. Bisa jadi di dalam otak saya punya informasi bahwa enggak lah, yang penting saya sehat, nggak akan tertular. Tetapi pikiran itu kan nggak ada dalam pikirannya dia, gitu. Itu Iya. sebabnya kalau kita mencoba untuk melawan pikirannya, cemasnya nggak akan turun, malah akan bikin tambah cemas. Jadi sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah kita pahami kecemasannya. Oh gitu ya, kamu merasa cemas ya, kamu merasa nggak aman ya, kamu merasa nggak nyaman ya. Saya ada di sini ya, sehingga just in case ada apapun pasti akan ada saya dan saya akan membantu. Gitu. Jadi nomor satu pahami dulu kecemasannya, kemudian boleh tawarkan apa ya, tawarkan bantuan. Bantuannya dalam bentuk apa? Usahakan untuk membuat orang itu yang menjawab, bukan kita. Orang Gitu. itu yang menjawab. Jadi menghargai dia Orang juga ya, itu Mbak yang ya. menjawab. Sehingga action kita tepat. Gitu. Karena percuma juga kita melakukan segala hal, tapi yang dia butuhkan bukan itu kan jadinya nggak tepat. Nanti kita jadi Ya. capek sendiri. Gitu. Kalaupun pikiran negatifnya dia terus-terusan ada, mungkin yang bisa kita bilang, oke, saya paham kamu berpikir seperti itu. Saya temani kamu ya di sini. Dan kalau ada apa-apa, saya pasti akan bantu kamu. Jadi kita nggak mencoba untuk menyingkirkan pikirannya, karena orang itu perlu berproses sendiri dengan pikirannya. Untuk dia bisa merubah pikirannya menjadi positif, itu dia perlu menemukan sendiri. Gitu. Ya syukur kalau misalnya pikiran positif kita bisa bantu dia lebih tenang. Syukur. Tetapi biasanya kebanyakan nggak begitu. Kebanyakan dia harus menemukan sendiri pikiran positifnya yang apa ya, yang sesuai untuk diri dia, baru itu akan bikin dia tenang. Gitu. Karena kalau enggak, kita akan jadi berdebat sama orang itu nanti. Iya. Menurut aku gini, enggak, menurut aku kayak gini. Iya, tapi kan kayak gini-gini. Enggak, kamu salah, yang benar gini-gini, tapi kan gitu. Nggak berhenti-berhenti gitu kan. Ya, jadi memang kita perlu perlu memahami bahwa dia punya pikiran seperti itu. It's okay, aku ada di sini ya menemani. Apapun yang kamu butuh, bilang ke saya akan bantu. Gitu. Iya sih. Tadi Mbak tuh kayak baru menjelaskan kayak bagaimana pasangan biasanya jadi berantem gitu loh, Mbak. Bagaimana pasangan umumnya jadi berantem tuh gara-gara itu biasanya. Sebenarnya Mbak ini ada Ya, karena beberapa dua pertanyaan. otaknya memang berbeda gitu kan. Berbeda tapi dipaksa untuk jadi sama, nggak ketemu Tapi gitu loh. dipaksa, iya benar, benar. Iya Mbak, ini ada beberapa pertanyaan. Coba dulu ya. Ada yang nanya, nangis itu cengeng ya Kak? Menurut Mbak bagaimana? Nangis itu nggak cengeng, nangis itu normal. Ya kalau ada hal yang menyedihkan, ya boleh aja nangis. Kenapa tidak? Eh, kalau kalau orang selalu bilangnya, saya tidak mau nangis karena saya takut lemah. Cengeng tuh kesannya lemah. Nangis tuh kesannya lemah. Padahal semua orang memang punya tools di dalam tubuhnya dia untuk bisa nangis. Hmm. Buat apa kita punya tools untuk nangis? Buat apa kita punya air mata kalau nggak kita keluarkan pada saat kita butuh?
Hmm. Jadinya jadinya sia-sia dong air mata itu gitu. Jadi kalau menurut saya kalau memang memang ada hal yang menyedihkan, prosesnya memang harus nangis, ya nggak apa-apa nangis aja. Justru kalau itu ditahan, nanti emosi itu akan berubah menjadi emosi-emosi lain yang sebetulnya nggak penting loh. Contoh nih misalnya ya, saya sedih, Hmm. tapi kalau saya nangis, saya terkesan lemah, maka akhirnya dia jadi marah. Lemah banget sih lu pakai nangis segala, nggak boleh lo nangis. Akhirnya jadi marah kayak gitu. Padahal sebetulnya yang kita rasakan sedih. Dan kalau Oke. kita memang merasakan sedih dan kita keluarkan sedihnya, harusnya masalahnya malah akan selesai gitu. Hmm. Tetapi kalau berubah jadi emosi yang lain, akhirnya jadi marah, jadi cemas kalau dipandang orang lemah, akhirnya jadinya problemnya jadi berkepanjangan gitu. Ah, So oke, it's oke. okay to cry, it's okay untuk marah, it's okay untuk cemas, it's okay untuk takut. Karena kalau kita justru malah membiarkan itu terjadi, maksudnya malah membolehkan diri kita merasakan emosi itu, masalahnya nggak berkepanjangan karena nggak kita pendem. Oke. Oke. The more I know. Oh ya, ini ada lagi Mbak yang nanya Mbak. Mbak Tara, Ya, apa itu toxic positif? Apakah maksudnya apa itu toxic positivity? Apa itu toxic positivity? Itu emang beberapa hari ini banyak sih Mbak di sosial media membahas soal toxic positivity itu dan aku juga masih belum ngerti. Apakah itu toxic positivity? Apakah Mbak Tara bisa menjelaskan? ya. Toxic positivity itu kan ketika kita berpikir positif, Mhm. em, tetapi sebetulnya bisa jadi apa ya pikiran positif itu malah nggak membuat kita jadi lebih baik. Mhm. Harusnya kalau kita berpikir positif atau kalau orang lain berkata positif ke kita itu membuat kita lebih baik. Tapi ini malah tidak. Misalnya contohnya Hmm. ya, contohnya misalnya kalau soal COVID ini kita bilangnya eh, nggak akan terjadi apa-apa kok sama kamu. Oh iya. Eh, Segala sesuatu pasti baik-baik aja. Kamu harus percaya itu, gitu. Ah. Eh, Sebetulnya tujuannya baik. Tujuannya adalah Mhm. positif. Mhm. Mencoba untuk membantu melihat masalah dari sisi positif. Mhm. Tetapi kadang-kadang itu malah membuat iya ya, kok aku bisa berpikir ada apa-apa ya sama aku ya. Berarti aku seburuk itu ya, nggak bisa berpikir sepositif itu. Akhirnya efeknya malah jadi negatif gitu. Um, jadi orang itu harus bisa pasrah ya, karena pasrah itu adalah yang terbaik. Kok aku nggak bisa pasrah ya? Berarti aku buruk banget ya jadi orang gitu. Akhirnya jadi efeknya jadinya em, negatif gitu. Hmm. Makanya seperti yang tadi saya bilang sama Mbak, tidak segala hal harus dipaksakan menjadi positif kalau memang tidak bisa Tidak gitu. semua. Betul sekali. Tidak segala hal harus menjadi positif kalau memang tidak bisa. Mhm. Eh, tetapi kita bisa punya opsi untuk berpikir lebih netral aja Iya. gitu. Netral itu artinya sesuai fakta, kemudian melibatkan masa sekarang atau sekedar misalnya tidak menolak yang positif, tidak menolak yang negatif, tapi tidak harus percaya yang positif gitu. Jadi berpikir di tengah-tengah aja Ya. gitu. Kesannya tuh kalau kita nggak bisa positif, kesannya jadi kita tuh jelek banget gitu loh. Padahal kalau nggak bisa positif ya sudah, berarti memang apa ya? Mungkin pengalaman hidup kita tidak membiasakan kita untuk berpikir positif, ya sudah gitu. Cari alternatif lain supaya emosi kita tetap bisa reda tanpa harus mempositif-positifkan sesuatu yang kita yakini sebetulnya tidak positif gitu. Nah, ya, ya. Betul juga. Mbak Tara ini ada yang spesifik sekali nih. Mbak Tara bahas abandonment anxiety yang manifestasinya jadi clinginess dong. Ini gimana ya maksudnya? Mungkin takut ditinggalkan, manifestasinya jadi gimana ya? Nempel sama. Nempel Heeh, terus menerus heeh. Hmm. sehingga ketakutan bahwa akan mengalami suatu pengalaman atau perasaan yang tidak enak ketika ditinggalkan. Hmm. Dan saking khawatirnya ditinggalkan, maka dia jadi nempel terus sama orang. Jadi Hmm. dependent lah ibaratnya ya. Hmm. Nggak bisa lepas orang, mungkin temennya atau pasangannya pergi dikit dia udah ketakutan. Dan manifestasinya nanti bisa banyak loh, nggak cuma clinginess, bisa jadi Hmm. posesif nanti, Hmm. jadi dependent gitu. Nah, Hmm.
Sebetulnya kalau kita ngeliat masalah seperti ini, kita perlu cek dulu sih, apa sih yang sebetulnya dikhawatirkan ketika dia berada jauh dari orang lain. Hmm. Misalnya, oh saya takut berarti nanti saya akan ditinggal, Hmm. orang tidak menginginkan saya, gitu. Hmm. Nah, kalau seperti ini berarti kalau kita udah nemu sumber masalahnya, baru bisa kita cari sesuatu solusi yang bisa sesuai dengan masalahnya, Hmm. gitu. Karena biasanya rasa ketakutan-ketakutan itu sesuatu yang pada faktanya belum tentu akan terjadi. Tetapi mungkin karena dia pernah pernah punya pengalaman atau trauma di masa lalunya, seakan-akan itu pasti akan terjadi, gitu. Padahal belum tentu terjadi. Nah, Hmm. kalau seperti ini berarti kita perlu membuat orangnya Hmm. merasa berdaya. Hmm. Merasa berdaya itu artinya tanpa orang lain saya tetap bermanfaat. Tanpa orang lain saya tetap berharga. Tanpa orang lain saya tetap apa ya? Saya tetap berguna. Jadi kita membuat dia jadi merasa berdaya, merasa punya kekuatan, merasa bisa bisa mampu untuk melakukan apapun sendirian tanpa orang lain. Sehingga nanti rasa kebergantungannya pelan-pelan bisa bisa apa ya bisa berkurang gitu, karena kalau dianya tetap tidak merasa bahwa dia berdaya, dia pasti akan tetap butuh orang lain, gitu. Dan menimbulkan perasaan keberdayaan itu bisa lewat dua, bisa lewat proses terapi, atau kalau mau dilakukan sendiri ya dengan menyadari hal-hal baik yang dia punya, dengan menyadari pencapaian-pencapaian dia, dengan menyadari pengalaman-pengalaman baik dia, dengan menyadari hal-hal baik yang dia punya, gitu. So dia bisa menjadi seseorang yang individual, nggak bergantung sama orang lain. Aduh, ini nanya beda, tapi kok aku kayak merasa terempowered ya. Kayak itu kamu. Nah, Aku ini nih Mbak, di masa pandemi kayak gini nih, karena social distancing kan, physical distancing, jadinya banyak orang yang jadinya parno karena harus berpisah dari orang, nggak bisa bertemu, yang seperti itu. Apalagi kalau yang tinggal sendirian ya, apa yang memang harus lagi isolasi. Begitu sih. ternyata banyak banget Mbak yang setuju sama statement Mbak tadi. Terima kasih kepada yang nanya, siapa? Gendis Kendra sudah menanyakan. Ini banyak banget yang setuju. Noted, powerful ya Mbak, banyak banget yang menanyakan. Kita semakin mendekati waktu maghrib, jadi aku mau menanyakan beberapa hal dulu Mbak Tara. Ya, ya. Untuk temen yang punya suicidal tendency, itu banyak loh Mbak sekarang, kayak teman-teman aku tiba-tiba kayak, aduh apa gue mati aja ya, kayaknya di depan juga nggak ada apa-apa lagi gitu. Teman-teman yang punya gangguan mental dan segala macam, di saat-saat dimana sekarang susah untuk reach ke psikolog, harus ngapain ya Mbak ya? Ya, sebetulnya sih banyak bantuan-bantuan dari psikolog juga online sih Mbak, dan banyak juga yang free. Jadi memang perlu dicari infonya, kira-kira bisa konsultasi online kemana, supaya bisa dapat bantuan. Um, karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, seringkali kalau pikiran depresi itu sudah muncul, itu tuh ibaratnya kayak kita masuk ke dalam lubang, menjeblos ke dalam lubang, dan kita nggak bisa keluar karena lubang itu terlalu tinggi. Kita butuh tangan orang lain untuk bisa bantu kita naik, gitu. Dan tangan orang lain sebetulnya bisa siapapun, tidak harus psikolog sebetulnya, bisa keluarga, bisa teman, bisa sahabat, meskipun dilakukan online ya. Jadi nomor satu memang harus cari bantuan gitu. Kalau misalnya orang sekitar betul-betul tidak ada, mau nggak mau harus cari bantuan profesional. Karena pikiran yang mumet, yang udah muter-muter itu, kalau 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 kita sendirian akan tambah tambah apa ya? Tambah membulat gitu loh. Jadi tambah besar, dan itu yang akan membuat hasrat-hasrat yang negatif itu jadinya muncul terus. Jadi pasti butuh bantuan. Um, yang kedua yang sederhana bisa lakukan adalah tetap be produktif gitu. Lakukan apapun yang bisa bisa dilakukan, karena ketika kita coba untuk produktif, pikiran kita jadinya teralih gitu. Dari pikiran-pikiran suicidal tendensinya akan teralih karena kita melakukan sesuatu yang produktif, dan ketika kita melakukan sesuatu yang produktif, kita jadi akan merasa bahwa saya bermanfaat gitu. Karena biasanya orang yang depresi
pikiran terburuknya adalah saya itu tidak berguna dan saya tidak bermanfaat gitu. Makanya kita tetap perlu melakukan sesuatu yang bisa membuat kita merasa bermanfaat. Apapun itu, sekecil apapun, misalnya sekecil aku coba membesarkan tanaman gitu. Aku tiap hari ngitungin, dan itu kan menimbulkan rasa bermanfaat. Iya ya, tanpa aku tanaman ini nggak bisa tumbuh loh gitu. Hal-hal kecil itu aja. Atau misalnya aku checking out ke teman aku yang biasanya lagi ada masalah, aku coba bantu dia butuh apa gitu. Jadi timbulkan rasa kebermanfaatan dan kebergunaan, sehingga itu akan menjauhkan dari pikiran depresi gitu. Kecuali kalau tahap depresinya itu udah sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, udah terlalu lemas, udah nggak punya energi, berarti itu udah butuh bantuan psikiatri gitu. Jadi harus ke profesional, entah ke psikolog atau ke psikiater kalau kondisinya sudah seperti itu. Sebetulnya gimana ya Mbak, cara kita menentukan ke diri sendiri ketika kita sudah membutuhkan bantuan profesional tuh tanda-tandanya tuh dimulai dari mana ya Mbak ya? Bisa dilihat dari ketika kita sudah tidak bisa berfungsi secara normal lagi. Misalnya nih, yang seharusnya saya bangun tidur, saya mandi, ini saya bahkan nggak bisa bangun tidur. Harusnya saya bisa ngerjain kerjaan, ini saya sama sekali nggak bisa ngerjain kerjaan. Harusnya bahkan saya bisa makan, ini saya bahkan nggak kepengen makan dan nggak nafsu makan. Harusnya saya bisa menghubungi orang lain, tapi saya nggak ada tenaga untuk menghubungi orang lain. Jadi fungsi normal kita jadi terganggu. Oh iya. Nah itu kita butuh bantuan profesional. Baik. Ini ada yang nanya Mbak? Wah banyak yang nanya. Mbak, aku mau bilang untuk Santi tetap semangat ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarain ini bermanfaat dan kamu nggak sendirian. Ada banyak orang yang pasti pengen dan bisa untuk membantu kamu. Ya, ya. Kalau misal end up dengan harus ke tenaga profesional, apakah biayanya a bit expensive? Tergantung sih, tergantung tempatnya, tergantung psikolognya. Kalau menurut saya boleh dimulai dari cari yang online dulu. Banyak kok yang sekedar misalnya lewat chat, apa namanya, konsultasi yang free juga sekarang banyak. Jadi mendingan yang penting dimulai dulu aja. Kalau ekspensif atau tidak ya tergantung, tetapi tetap ada tempat-tempat yang bisa membantu dengan harga yang terjangkau. Jadi itu yang perlu dicari. Jangan sampai karena pikiran ekspensif, mendingan aku nggak usah deh untuk konsultasi. Padahal sebetulnya tahu bahwa rasanya aku butuh, sebetulnya kepengen seperti itu sih. Nah, kita sebentar lagi akan azan maghrib sepertinya di daerah Bandung, Mbak. Aku mau tanya, ini buat semua teman-teman yang mau mengontak Mbak Tara, kontak kemana nih, Mbak? Boleh, IG juga boleh. Jadi IG-nya Mbak Tara itu ada di Tara _ kayaknya harus Mbak Tara deh yang ngomong, aku takut salah ngomong soal. Oh ya, IG saya @tara_detuars. Jadi kalau mau nanya apa, DM aja. Dan Mbak Tara tuh sehari-hari di Sanatorium Dharma Wangsa ya? Ya, aku praktek di 2 tempat, di Sanatorium Dharma Wangsa sama di Klinik Lighthouse. Tapi karena sekarang lagi situasi seperti ini, lebih ke online sih konselingnya. Dan sebentar lagi saya akan mampir ke IBIS Bandung. Udah gak sabar. Semoga bisa segera beres ya semua hal ini. Semoga ya. Oke, semuanya, karena sebentar lagi kita bakal masuk ke waktu maghrib. Jadi ini kita stop dulu. Untuk semua yang lagi berjuang dengan depresi, kecemasan, kepanikan, hang in there. Seperti yang Mbak Tara tadi bilang, coba cari titik netral, dan selalu cari perubahan. Dan jangan lupa follow Ibis Talos Bandung Braga untuk lebih banyak aktivitas lainnya, karena nanti Mbak Tara juga bakal kesini. Oke, terakhir selamat berbuka puasa semuanya. Sampai jumpa lagi lain kesempatan. Terima kasih banyak Mbak Tara. Thank you sama-sama Mbak. Thank you Ibis dan thank you teman-teman. Dadah. Dadah, selamat berbuka puasa buat semuanya. Selamat berbuka puasa semuanya.